Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke, bertemu lagi hari ini bersama ibu. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan pada keanekaragaman hayati, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemudian apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati itu bagi kehidupan kita, kemudian apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati, dan apa saja usaha manusia yang dapat melindungi atau melestarikan keanekaragaman hayati. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Keanekaragaman hayati memiliki definisi segala keberagaman yang terdapat pada makhluk hidup, baik itu dari susunan gennya, dari jenis-jenisnya, dari ekosistemnya, dari karakteristik fisik dari makhluk hidup itu sendiri, seperti misalnya bentuk tubuh, warna buah, warna kulit, struktur batang, rasa buah, warna buah, dan bentuk buah, dan bagaimana makhluk hidup itu berinteraksi dengan lingkungannya dan habitatnya, itu semua dikatakan sebagai keanekaragaman hayati. Jadi secara garis besar, definisi keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman yang dimunculkan oleh setiap makhluk hidup, baik itu ciri-ciri fisik yang tampak, yang tidak tampak, jenis, ekosistem, dan habitat hidupnya. Oke, semoga bisa dipahami ya anak-anak ibu semua. Kita masuk ke tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama itu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, keanekaragaman ekosistem. Ibu akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Apa itu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Kita mulai dari keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terdapat pada satu jenis makhluk hidup, yang dimana jenis dari makhluk hidup itu menampilkan ciri-ciri fisik yang berbeda, walaupun dia itu berasal dari satu jenis yang sama. Contohnya itu pada buah jeruk ini. Pada buah jeruk ini terdapat yang namanya perbedaan struktur fisik dari si jeruk ini, walaupun buah jeruk ini berasal dari satu jenis yang sama, yaitu jenis jeruk. Adanya perbedaan karakter fisik dari si jeruk ini itu dipengaruhi oleh yang namanya perbedaan struktur genetis yang ada di dalam tubuh si tumbuhan jeruk tersebut. Yang kita tahu, apa sih gen itu? Gen atau DNA adalah suatu zat kimia yang terdapat di dalam sel tubuh makhluk hidup, spesifiknya berada di dalam kromosom, yang berfungsi untuk mencetak atau memunculkan ciri-ciri fisik dari setiap makhluk hidup. Contohnya itu misalnya kalau pada manusia, gen itu mempengaruhi penampakan ciri-ciri fisik seperti bentuk rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, warna kulit, warna mata, warna rambut, struktur tubuh. Itu dipengaruhi sifatnya karena adanya gen yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya seperti jeruk ini juga seperti itu. Walaupun dia berada dalam satu jenis yang sama, tetapi jeruk itu memiliki varietas-varietas yang berbeda karakternya antara jeruk satu dengan jeruk yang lain. Contohnya seperti jeruk Bali, jeruk Mandarin, jeruk madu ya. Itu kan memiliki perbedaan karakter fisik ya, yang disebabkan karena perbedaan susunan gen yang ada di dalam tubuh si jeruk itu. Karakter fisik apa saja yang membedakannya? Contohnya misalnya seperti jeruk Bali.
jeruk bali memiliki karakter fisik yang berbeda dengan jeruk mandarin. Jeruk mandarin juga berbeda karakter fisiknya dengan jeruk madu. Apa saja yang berbeda? Dari warna kulitnya, harum buahnya, rasa buahnya, struktur daunnya, dan struktur batangnya itu semuanya mereka berbeda. Walaupun mereka itu berasal dari jenis yang sama, yaitu jenis jeruk. Seperti itu. Ya, ini juga contohnya ya, seperti pada tumbuhan mawar ya. Kita tahu mereka dalam satu jenis yang sama, yaitu bunga mawar, tetapi mereka memiliki variasi atau varietas yang berbeda. Apa yang membedakannya? Pada warna bunga mawar. Ada mawar yang berwarna putih, ada yang berwarna pink, dan ada yang berwarna merah. Itu adalah contoh dari keanekaragaman gen, dan masih banyak contoh yang lainnya. Semoga nanti kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies pada makhluk hidup itu adalah keanekaragaman yang terjadi pada jenis-jenis atau spesies-spesies pada makhluk hidup yang berbeda antara spesies yang satu dengan spesies yang lain, tetapi dalam tanda kutip mereka masih berada dalam satu family yang sama. Contohnya seperti ini, dari keluarga tumbuhan palem-paleman. Tumbuhan palem-paleman itu memunculkan banyak jenis ya, walaupun dia itu berasal dari satu family atau keluarga yang sama. Contohnya itu ada pohon pinang, ada pohon kelapa, ada pohon aren, dan ada pohon sagu. Itu adalah tumbuhan yang berbeda jenis, tetapi mereka itu masih dalam satu kelompok family yang sama, seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya seperti kelompok tumbuhan yang berasal dari family yang sama, yaitu family rumput-rumputan. Memunculkan berbagai macam jenis dari tumbuhan yang berasal dari keluarga rumput-rumputan itu. Misalnya seperti tebu, padi, dan jagung. Mereka itu berasal dari keluarga yang sama, tetapi mereka itu memiliki banyak perbedaan jenis-jenis atau spesies seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Karena keanekaragaman ekosistem itu terjadi karena adanya perbedaan letak geografis dari suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan suhu, iklim, temperatur, cahaya matahari, curah hujan, dan lamanya penyinaran. Sehingga faktor-faktor itu semua akan memunculkan yang namanya beragam ekosistem yang ada di dataran seperti itu. Sehingga setelah terbentuk ekosistem, maka ekosistem tersebut akan memunculkan berbagai macam jenis-jenis dan varietas serta spesies yang berbeda antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lainnya, yang dimana setiap tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang dibangun oleh ekosistem tersebut. Sehingga itulah memunculkan banyak atau beragamnya atau melimpahnya keanekaragaman hayati yang dibangun oleh setiap perbedaan-perbedaan ekosistem yang dibangun karena adanya perbedaan letak geografis, perbedaan suhu, perbedaan curah hujan, perbedaan intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Sehingga menyebabkan terbentuk berbagai macam ekosistem, dan berbagai macam ekosistem akan menciptakan berbagai macam jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang mampu hidup di dalamnya, yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dari si ekosistem tersebut. Semoga bisa dipahami anak ya. Kemudian apa saja contoh dari keanekaragaman ekosistem? Keanekaragaman ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ekosistem darat dan ada yang namanya ekosistem perairan, seperti itu. Kalau ekosistem darat itu apa saja? Ada yang namanya ekosistem hutan dan ada yang namanya ekosistem gurun ya. Kemudian kalau ekosistem perairan itu ada yang namanya ekosistem
sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa-rawa, ekosistem yang namanya laut. Laut dibagi lagi menjadi laut dalam dan laut dangkal, yaitu ekosistem terumbu karang seperti itu. Dan semua ekosistem itu dihuni oleh berbagai macam jenis keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya, sehingga memunculkan berbagai macam keanekaragaman ekosistem dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kita masuk ke pembahasan subbab yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat kaya sekali. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat melimpah, sehingga negara kita itu diperhitungkan menjadi salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Artinya paru-paru dunia itu adalah negara yang berfungsi untuk, karena saking tingginya keanekaragaman hayatinya, dia itu mampu untuk mengurangi polusi-polusi akibat dari kegiatan manusia seperti itu. Karena apa? Negara kita melimpah akan keberadaan tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Kenapa negara kita itu sangat kaya akan, atau keanekaragaman hayatinya itu sangat tinggi? Karena negara kita itu dilewati oleh yang namanya garis khatulistiwa, sehingga negara kita itu memiliki iklim tropis atau panas. Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu biasanya mendapatkan cukup penyinaran sinar matahari dan curah hujan yang tinggi, sehingga tanah yang ada di Indonesia itu sangat subur. Yang kita tahu bahwa salah satu energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup di dunia ini itu adalah energi dari sinar matahari. Jadi ketika negara kita itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka sumber energi untuk melangsungkan kehidupan dari setiap makhluk hidupnya itu sudah terpenuhi, dan ditambah lagi negara kita itu mendapatkan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga kebutuhan unsur hara bagi tumbuh-tumbuhan itu tersedia seperti itu ya. Oke, keanekaragaman hayati itu sangat unik ya, karena ditandai adanya perbedaan tipe-tipe pada hewan, jenis hewannya. Ada tipe hewan atau fauna bertipe orientalis, australis, dan peralihan. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia itu juga sangat unik karena Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Apa itu hewan dan tumbuhan endemik? Hewan dan tumbuhan endemik. Endemik itu artinya hanya berada di dalam suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Jadi Indonesia itu punya flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang endemik. Apa saja itu flora dan fauna endemik yang dimiliki oleh Indonesia? Kalau untuk flora, kita itu memiliki flora atau tumbuhan endemik ya, yang hanya terdapat di Indonesia. Itu ada yang namanya pohon matoa yang tumbuhnya itu di daerah Papua. Kemudian ada yang namanya bunga Rafflesia arnoldi atau orang awam biasa menyebutnya dengan bunga bangkai. Kemudian ada yang namanya kantong semar. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah lain seperti itu. Itu salah satu keunikan dari tumbuhan atau flora yang ada di Indonesia. Sementara kalau Indonesia juga memiliki fauna endemik atau hewan endemik. Apa saja hewan endemik yang dimiliki oleh Indonesia? Itu ada yang namanya komodo. Komodo ditemukan hanya terdapat di Pulau Komodo dan hanya ditemukan di Indonesia saja. Tidak ada di negara lain yang punya hewan komodo. Kemudian ada yang namanya jalak Bali. Ini ya, komodo ya. Kemudian ada yang namanya jalak Bali. Jalak Bali hanya ditemukan di daerah Bali. Kemudian ada hewan endemik yang ketiga, itu ada burung cendrawasih yang hanya ditemukan di Indonesia, di bagian Papua, dan tidak ditemukan di negara-negara yang lain. Itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang unik. Di samping Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang unik atau yang khas atau yang endemik, Indonesia juga memiliki hewan
dan tumbuhan yang berstatus langka. Walaupun negara kita ini kaya akan sumber daya alamnya ya, kaya tinggi akan keanekaragaman hayatinya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu mengalami yang namanya kelangkaan atau status yang hewan dan tumbuhan yang hampir punah atau langka ya. Apa saja hewan yang langka atau yang hampir punah yang berada di Indonesia? Itu ada yang namanya ini, hewan harimau, harimau Sumatera, harimau Jawa, badak Sumatera yang bercula satu, kemudian burung cendrawasih, elang bondol. Itu adalah hewan-hewan yang sudah hampir punah atau sangat langka di habitatnya. Ya, kenapa bisa terjadi kepunahan atau kelangkaan pada hewan tersebut? Sementara kita tahu bahwa hutan Indonesia itu sangat luas, keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Itu semua tidak terlepas dari kegiatan manusia yang merusak alam atau merusak lingkungan, di mana manusia itu suka melakukan yang namanya eksploitasi pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada hewan mereka melakukan perburuan liar, misalnya pada harimau mereka akan mencari harimau untuk diambil kulitnya lalu dijual untuk dijadikan tas seperti itu dan sebagainya. Itulah salah satu penyebab hewan dan tumbuhan itu bisa langka. Penyebab utamanya adalah ulah dari manusia itu sendiri seperti itu. Sementara kalau pada tumbuhan yang langka di Indonesia itu ini dia ada yang namanya matoa ya. Itu matoa. Kemudian ada yang namanya sawo kecik, itu juga langka. Kemudian ada yang namanya tumbuhan kantong semar, itu juga merupakan hewan langka yang jarang sudah ditemui di alam. Karena apa? Karena masalah habitat hidup dari tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berkurang disebabkan misalnya karena ada bencana alam dan ada kebakaran hutan seperti itu. Oke, biodiversitas Indonesia. Biodiversitas itu sama artinya dengan keanekaragaman hayati ya. Yang tinggi, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi, itu meliputi golongan hewan dan golongan tumbuhan. Ya, contoh-contoh hewan yang ada di Indonesia ya, ini hanya sedikit saja, masih banyak yang lainnya. Ada komodo, ada anoa, ada burung cendrawasih, badak Jawa, badak Sumatera, orangutan. Ini adalah jenis-jenis hewan yang statusnya itu langka dan juga tergolong hampir punah keberadaannya di lingkungan habitat aslinya seperti itu. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan itu banyak ya, ada durian, salak, bunga bangkai dan macam-macam. Banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia. Oke, sampai di sini pertemuan kita sambung lagi nanti untuk pertemuan kedua. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami dari penjelasan yang sudah ibu berikan. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.